Halo guys, pada kesempatan ini kita akan membuat mie yang kenyal, enak, dan tidak memakai bahan-bahan yang membahayakan bagi tubuh kita. Bahannya hanya ini saja guys. Ya, bahan yang utamanya ada terigu cakra kembar 1 kilogram, kemudian ada telur 4 buah, kemudian ada tepung tapioka atau bisa juga dengan maizena, atau juga bisa diganti dengan tepung beras. Kemudian ditambahkan garam dan juga sedikit air. Di sini kita memakai garam, maksudnya ini bukan untuk sebagai perasa, tapi untuk membuat mie lebih kenyal lagi. Langkah pertama, kita kocok telur 4 buah. Kemudian kita kocok lepas telurnya. Dan kita masukkan garam. Kemudian kita tambahkan air sampai kira-kira sampai kira-kira 350 atau 360 ml. Itu jumlah dari telur sama air, baru kita kocok lagi guys. Ini guys, kita lihat ukuran campuran antara telur sama airnya. Jadi untuk ukuran liquid dia mencapai 350 atau lebih sedikit. Kalau jika airnya terlalu banyak, maka adonan mie akan menjadi terlalu lembek. Tapi kalau kurang dari 350 ml, adonan mie nya menjadi keras, susah untuk dibentuk. Tepung terigu cakra kambarnya ke dalam loyang untuk diadon. Campuran telur sama air tadi dah guys. Kemudian kita aduk. Oh ya guys, ini tepung ini tidak harus cakra kembar ya. Bisa juga dengan tepung terigu yang lainnya. Ini kebetulan stok yang ada di rumah cakra kembar. Jadi kita pakai cakra kembar aja. Kita uleni dengan tangan atau dengan mesin, tapi kita hanya pakai tangan saja sampai seperti ini guys. Untuk selanjutnya kita kaliskan dengan mesin guys. Kebetulan kita ada gilingan mie yang mini, jadi kita pakai gilingan mie biar cepat. Tapi seandainya tidak memiliki gilingan mie, bisa juga pakai yang gilingan mie yang kecil yang pakai tangan, diputarnya pakai tangan. Atau juga kalau tidak punya gilingan yang pakai tangan, muternya pakai tangan, itu bisa juga kita buat mie dengan cara pakai pisau.
Tapi kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara membuat mie dengan pakai gilingan mie yang sederhana. Masih kasar begini guys, begini yang pertama. Lihat guys, teksturnya sudah lembut, sudah licin, berarti ini sudah kalis. Kita gunting-gunting guys supaya mie-nya tidak terlalu panjang nanti. Gilingan besarnya kita mundurin guys.
Guys, kita taburi dengan tepung tapioka atau tepung maizena. Setelah tercampur rata guys, sudah bercampur rata ini, jadi mie yang sudah digiling tidak akan lengket kembali karena kita sudah taburi dengan tepung tapioka. Jadi manfaat tepung tapioka ini hanya untuk agar supaya mie yang kita bentuk tidak menyatu lagi menjadi adonan, tapi tetap jadi mie karena dia akan terpisah. Kalau tidak langsung kita konsumsi, kita taruh di freezer, biarkan dia jadi beku, tapi harus dikemas per porsinya, per porsi. Kecuali jika kalian ingin memasaknya sekalian, ya tidak usah dibagi-bagi lagi. Tapi karena kita di sini selera makan mie-nya hanya 1-2 porsi, jadi kita bungkus per porsi untuk kemudian kita awetkan di freezer. Guys, setelah kita bungkus-bungkus jadi seperti ini, kemudian kita akan awetkan di freezer sampai dia beku. Jadi kita tidak memasaknya satu kali, kita masaknya sesuai dengan selera kita masing-masing. Guys, kalau kita tidak punya gilingan mie sama sekali, maka kita akan mencoba membuatnya dengan menggunakan pisau. Jadi adonan yang tadi kita bikin, kita tambahkan air sedikit saja, baru kita ulen guys. Jadi kita ulenin sampai kali seperti ini guys. Ini sudah kali sini. Adonan ini kita taburi dengan tepung tapioka guys, biar nggak lengket. Kemudian kita taburi tepung maizena biar tidak lengket guys. Hanya bumbu seperti mie biasanya, ini jadi enak guys. Malah lebih enak dari mie yang digiling di mesin. Ini guys, setelah kita rebus tadi yang adonan mie yang kita potong-potong dengan pisau, ini tampak seperti ini guys. Setelah kita rebus, dia agak tebal-tebal ya guys, tapi tetap enak guys ini.